Baik, selamat sore Pak Fajar. Sore Pak Mel. Sehat Pak Mel? Apa kabar nih Pak Fajar? Alhamdulillah nih Masih di saya sekolah kah? sehat, masih di sekolah, masih berjuang sampai jam 4 nanti mungkin ya Oh di gitu. sekolahan. Mantap. Ya guru-guru hebat seperti inilah Pak, jam segini masih di sekolah ya, masih melanjutkan administrasi dan lain-lain ya Pak. Insyaallah masih berjuang Baik, Pak Mel, gimana nih Pak Mel. Pak Fajar? Katanya kemarin ada masalah yang mau dibicarakan. Ya kebetulan hari ini saya jam mengajarnya juga sudah selesai dan sekarang juga sudah ini ya, sudah berencana mau pulang juga ke rumah, tapi saya ingat ada pesan Pak Fajar hari ini kita mau komunikasi gitu ya, jadi saya coba hubungi Pak Fajar tadi. Gimana nih Pak Fajar? Iya Pak Mel, maaf Apa nih yang kemarin mau saya ingin pun diceritakan? mau ngobrol sama Pak Meli, kayaknya Pak Meli sibuk sekali dan syukurlah Pak Meli hari ini punya waktu untuk saya ngobrol-ngobrol sedikit lah tentang permasalahan siswa yang ada di sekolah. Mungkin sebatas Mhm. unek-unek saya aja ya di sekolah kayak gimana tentang anak murid saya yang Oh iya. agak malas belajarnya, ngantukan kayak gitu Pak Mel. Oh gitu. Oh iya ya. Baik Pak, jadi nah kira-kira tujuan Pak Fajar nih atau harapan Pak Fajar untuk komunikasi kita hari ini tuh harapannya seperti apa nanti ya? Harapan saya sih sederhana saja, anak saya bisa bangkit lagi semangat belajarnya Pak Mel. Dah dari berbagai Ya, oke pembelajaran baik. kok ada apa ya? Kayak saya rasa masih kurang, makanya saya ingin anak saya itu lebih semangat lagi belajarnya. Gitu mungkin Pak Mel. Baik, Pak. Oke, jadi secara garis besarnya semangat belajar anak-anak, Pak, ya, permasalahannya. Oke, Ya bisa mencarilah baik, solusi-solusi. mungkin saya mau tanya dulu nih, Pak. Tadi bilang iya, semangat belajar ya, Pak, ya. Nah, ini kira-kira bagaimana nih Bapak bisa mengidentifikasi bahwa masalah anak ini kok di semangat belajarnya? Nah, apa nih hasil identifikasi Bapak sehingga bisa mengatakan anak-anak ini ada masalah nih di semangat belajarnya? Itu Kak Mel, kalau waktu saya menjelaskan materi-materi nih ke mereka di kelas tuh, saya lagi ceramah, lagi jelasin materi, mereka ada yang keluar, izinlah ke kamar mandi, izinlah cuci muka, itulah yang membuat mengganggu proses belajarnya Pak Mel. Jadi saya merasa, ih anak ini apakah malas belajar, apakah mereka Mhm, ngantuk beneran waktu pelajaran saya tuh. Mungkin kayak gitu Pak Mel. Jadi saya merasa gimana iya, gitu, kok oke, banyak yang baik, Pak. keluar. Jadi oke ya, paham Pak saya. Jadi, eee, harapan Bapak ini kondisi ideal siswa itu seperti apa Pak di dalam pembelajaran nih? Harapan saya sih anak saya ketika belajar tuh senang, anak saya ketika belajar tuh aktif dan paling enggak mereka bertanya lah apa yang enggak mereka pahami atau menyampaikan hal-hal yang mereka ketahui, tidak hanya diam saja, tidak hanya saya yang berbicara, tapi saya ingin mereka juga tuh bisa berbicara, menyampaikan pendapat mereka, Pak Mel. Itu permasalahannya. Tidak hanya sebentar-bentar izin kamar mandi, Oh, sebentar-bentar izin cuci muka, itu yang buat saya merasa murid saya tuh kurang motivasi belajarnya. Agak malas jadinya saya. iya benar Pak. Ah, oke baik. Nah tadi Bapak bilang anak muridnya nih sering keluar, sering terlihat ngantuk gitu Pak ya, cuci muka gitu izinnya. Nah dari hal-hal seperti itu Pak, atau misalnya Bapak tadi ingin muridnya itu aktif gitu. Nah, dari hal-hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, selama ini usaha apa yang sudah Bapak lakukan, Pak? Jadi untuk membuat mereka itu aktif atau misal untuk membuat mereka itu tidak keluar masuk ruangan karena izin ke kamar mandi dan sebagainya. Kira-kira usaha apa yang sudah Bapak lakukan selama ini? Seingat saya pernah melakukan sebuah model pembelajaran, Pak Mel. Dengan Mhm, menerapkan metode-metode yang menyenangkan, saya buat permainan, saya buat ice breaking. Itu pernah membuat mereka senang di kelas, nyaman di kelas, gak banyak yang keluar. mhm Itu mhm. saya buat permainan, belajar itu sambil bermain gitu Pak Mel. Mereka aktif jadinya, mereka ikut senang. Nah, mungkin itu Pak Mel yang pernah saya lakukan.
Oke, baik Pak. Jadi waktu pembelajaran pernah juga menyisipkan permainan gitu Pak ya? Ah, oke, mohon maaf nih Pak, sebelum saya lanjut, saya tanya lagi, ini kira-kira nih siswa Bapak itu yang tadi Bapak bilang yang kurang aktif, yang sering keluar itu apakah memang dalam pembelajaran tertentu, waktu-waktu tertentu, atau memang hampir setiap hari seperti itu Pak? Saya belum coba menanyakan ke guru yang lain, tapi kan saya wali kelasnya. Di situ saya banyak mengajar Mhm, mapelnya. Di saat setiap iya pelajaran iya, saya itu pasti ada saja yang seperti itu, Pak Mel. Jadi saya mhm mhm. merasa terganggu ketika anak-anak banyak yang keluar masuk kayak gitu tuh. Baik baik, heeh. Tadi waktu Bapak menerapkan yang ada games dalam pembelajaran tadi Pak, itu bagaimana, tingkah anak itu? Atau bagaimana respon anak-anak yang Bapak sampaikan tadi ketika ada games itu? Apakah mereka sama atau malah misalnya lebih aktif seperti itu, gimana Pak? Nah, ketika saya melaksanakannya dengan permainan, mereka lebih senang, Pak Mel. Mereka lebih antusias ikut belajarnya. Tidak tidak banyak yang keluar masuk. Kayak mereka Iya iya, tuh pengennya sambil bergerak aja belajarnya. Tidak hanya heeh, duduk tenang, saya menjelaskan. Mungkin iya mereka juga inginnya saya memberikan metode-metode seperti itu yang mereka harapkan di kelas sehingga mereka juga iya. ikut aktif. Itu Pak Mel. Baik, berarti sebenarnya nih Pak Fajar nih formulasi untuk permasalahannya sebenarnya hampir sudah tahu gitu ya? Maksudnya sepertinya sudah pernah melakukan ini dan anak-anak terlihat antusias, aktif gitu ya. Nah itu sudah muncul itu. Nah, menurut Pak Fajar nih, jadi sebenarnya setelah melakukan itu, apa sih yang dibutuhkan anak-anak gitu? Yang dibutuhkan anak-anak mungkin itu ya Pak Mel ya. Kayak metode pembelajaran yang menarik mungkin ya atau Iya, benar sekali Pak, kalau menurut ice saya juga breaking yang seperti itu. menarik ya. Ah, Kayaknya kayak gitu iya. deh menurut saya. Karena tadi seperti Pak Fajar sampaikan ketika ada ice breaking atau games gitu kan, anak-anak terlihat aktif. Berarti mungkin ya seperti yang Pak Fajar sampaikan ada kaitannya dengan metode pembelajaran gitu ya. Oh, Oke Pak, mungkin jadi iya ya Pak Mel ya. dari heeh, dari yang sudah Bapak lakukan itu, kalau kita mau lihat angka keberhasilannya menurut Bapak ini ya, dari 1 sampai 10 kira-kira ketika Bapak sudah melakukan metode itu tadi, itu di angka berapa Pak? Kalau dari saya lihat dari sebelum saya menerapkan dan saya pernah menerapkan hal tersebut, menurut saya angka 8 tuh cocok Pak Mel. Karena anak saya jarang ada yang keluar ketika saya menggunakan metode itu. Iya. Berarti kan 8 kalau itu Pak. sudah di angka 8 itu memang sudah baik ya, Pak. Mungkin ya tinggal Bapak bagaimana apa ya mengintegrasikan gitu ya, Pak ya? Atau Iya Pak. konsistennya gitu ya. Heeh. Oke, Gitu. nah ini kan Bapak ini sudah menemukan nih, oh ternyata anak Bapak ini dari yang Bapak sampaikan ternyata mungkin butuh metode-metode gitu ya, seperti yang Bapak kan tadi Hmm. sampaikan tadi. Nah, kira-kira ini, Pak, ini kan masalahnya sudah temu nih, Bapak sudah punya rencana. Hmm. Kira-kira untuk kedepannya apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut tuh, Pak? Untuk Nah, kedepannya ini. karena tadi saya udah mulai tahu nih Pak Mel apa nih yang harus saya lakukan. Berarti saya Iya. sepertinya harus belajar lagi tentang metode-metode pembelajaran, harus nyari referensi tentang ice breaking, atau Heeh. saya harus mencoba model pembelajaran yang lain sehingga di kelas saya itu aktif, anak saya tidak banyak yang keluar masuk dan lebih hidup lagi suasana di kelas saya Pak Mel. Iya, Mungkin baik, saya Pak. harus banyak belajar nih. Heeh. Saya lihat Bapak sudah mulai antusias gitu ya, sudah menemukan ritmenya nih untuk mulai menemukan atau mengatasi masalah-masalah yang Bapak temukan. Nah, dari rencana Bapak itu, kapan nih Pak mau mulai? Mau memulai Saya rencana ini? secepatnya Pak Mel, kalau bisa besok pagi pun saya mulai di pembelajaran saya nih Pak Mel. Saya coba-coba Iya, experience tentang metode pembelajaran atau model-model pembelajaran nih. makin cepat makin bagus gitu ya Pak ya? Makin cepat makin Oke, bagus baik. dan Heeh. Nanti kalau Bapak sudah melaksanakan hal tersebut, menurut Bapak, apa kriteria keberhasilannya Pak, dari apa yang Bapak lakukan itu? menurut saya kriteria keberhasilannya adalah anak saya nggak banyak yang keluar-keluar lagi Pak Mel. Lebih
mereka Mhm, aktif mhm. dalam belajarnya. Nah, itu sederhana sekali sebenarnya. Oke, baik. Nah, Bapak sudah menentukan itu, kemudian tadi Bapak besok akan mulai melaksanakan rencananya. Nah, itu, ini bagaimana Pak, Bapak memastikan kalau Bapak itu tetap berkomitmen pada rencana yang sudah Bapak buat? Bagaimana Saya Bapak memastikannya? saya coba untuk konsisten Pak melakukan yang namanya ice breaking atau metode pembelajaran permainan atau suatu hal yang mengasihkan di kelas sehingga iklim kelas saya tuh terjaga dan menjadi iklim kelas yang menyenangkan. Mungkin begitu Pak Mel, biar bisa Oke, berjalan dengan baik setiap harinya. baik. Terima kasih Pak, sudah menceritakan kalau menurut saya ada keterbukaan gitu ya dari Bapak menceritakan permasalahannya dan Bapak juga sudah menentukan rencana dan kapan mau melaksanakan serta komitmen-komitmen Bapak. Nah, sekarang Pak, kita sudah hampir di akhir pembicaraan kita sepertinya Pak karena Bapak sudah menemukan solusinya juga ya. Nah, ini bagaimana nih Pak perasaan kita perasaan Bapak? Ini kita sudah ngobrol lumayan lama nih ya. Nah, tadi sudah berbicara panjang lebar. Bagaimana perasaan Bapak nih setelah kita adakan komunikasi seperti ini? Saya semakin antusias Pak Mel. Pak Meli udah membantu saya berpikir. Saya tadinya aduh bingung mau gimana kalau nggak ngobrol sama Pak Mel ini saya nggak tahu harus gimana. Udah sangat Iya. membantu sekali nih Pak Mel. Saya ngobrol sama orang yang tepat nih. Bisa Baik, bantu terima kasih, saya Pak. mikir gimana caranya untuk meningkatkan motivasi belajar anak saya biar nggak ngantuk kan, biar nggak keluar izin cuci muka dan lain-lain. Nah, Iya, makasih Pak Mel udah bantuin saya. Saya iya. sangat terbuka nih pikirannya sekarang. Oke, baik. Sama-sama, Pak. Jadi, eee, kira-kira nih, Pak, apa yang Bapak pelajari tentang diri Bapak hari ini, setelah kita melaksanakan percakapan seperti ini? Jadi saya bisa bisa tahu Pak Mel apa sih yang harus saya lakukan untuk murid saya nih biar bisa lebih baik lagi dan cara mungkin yang saya tahu adalah cara ngajar saya yang kurang menarik bagi mereka ya sehingga motivasi belajar mereka pun kurang juga. Maka dari itu saya harus memperbaiki dari diri saya sendiri ya Pak Meli ya. Oke, baik. Itulah, Pak, ya mungkin itu, Pak, ya yang bisa saya lakukan untuk membantu Bapak. Kira-kira ada lagi, Pak, mungkin yang ingin disampaikan atau Bapak butuh orang yang bisa membantu Bapak untuk tetap konsisten dalam melakukan hal tersebut, Pak, mungkin? Mungkin saya bisa dibantu nanti yang bisa membantu saya ini ada kepala sekolah, rekan sejawat mungkin bisa bantu saya untuk menemukan permasalahan, menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan lagi Pak Mel. Kayak saya yang kurang pemahaman tentang model pembelajaran, saya bisa tanya rekan-rekan sejawat saya yang mungkin udah berpengalaman di bidang tersebut. Jadi saya bisa belajar dari mereka Pak Mel. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Fajar. Tadi kita sudah berdiskusi cukup panjang. Kemudian kalau dari yang Bapak sampaikan sepertinya atas permasalahan Bapak ini sudah menemukan solusi ya Bapak. Kemudian tadi sudah menemukan juga mungkin orang-orang yang bisa membantu Bapak untuk tetap konsisten dan komitmen untuk melakukan rencana aksi yang Bapak sampaikan tadi. Baik, mungkin masih ada lagi Pak Fajar kira-kira yang mau disampaikan? Saya Pak Mel yang berterima kasih sama Pak Meli udah membantu saya sehingga saya bisa berpikir, bisa memunculkan ide saya bisa menyelesaikan masalah saya. Kalau enggak Pak Meli membantu, saya tidak bisa berpikiran seperti ini Pak Meli. Mungkin cukup itu yang saya ingin bahas dengan Pak Meli. Sesi curhat saya mungkin ya dengan Pak Meli, mungkin itu aja Pak Meli. Makasih sekali udah dibantu berpikir tentang pembelajaran saya di kelas. Terima kasih Pak Fajar. Hari ini kita sudah berbincang-bincang, sudah berkomunikasi cukup lama ya, cukup panjang pembahasan kita. Nah, tadi saya sudah juga mencatat dari apa yang kita bicarakan. Pak Fajar sudah menemukan solusi-solusi atas permasalahan Pak Fajar. Kemudian Pak Fajar tadi sudah menyampaikan juga orang-orang yang bisa membantu Pak Fajar untuk mengingatkan terus atau untuk tetap konsisten melakukan apa yang menjadi rencana aksi Pak Fajar ke depan. Nah, saya harap apapun yang menjadi rencana dan untuk aksi Pak Fajar itu bisa berjalan dengan baik, tetap konsisten dan tetap komitmen.
Dan di kemudian hari mungkin kita boleh berbincang lagi ya. Saya mau tanya-tanya bagaimana nanti perkembangan dari hal yang telah dilakukan Pak Fajar gitu ya. Nah, jadi mungkin itu saja Pak Fajar. Kalau memang sudah tidak ada yang mau disampaikan lagi, mungkin di lain waktu kita akan berbicara lagi untuk mengenai permasalahan-permasalahan ini atau tindak lanjut yang sudah Pak Fajar lakukan. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Fajar. Semangat terus. Ya, saya yang terima kasih Pak Meli telah membantu saya untuk menyelesaikan permasalahannya. Kalau enggak Pak Meli membantu, saya akan kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan saya ini Pak Meli. Saya terima kasih ya Pak Meli ya. Saya harap kita bisa ngobrol-ngobrol di lain waktu dan bisa bertemu secara langsung sehingga ngobrolnya lebih leluasa lagi Pak Meli. Terima kasih Pak Meli. Iya, baik. Baik, terima kasih Pak. Selamat sore. Sore Pak.